Kebangkitan Yesus menjadi berkat yang cukup bagi setiap kita melalui Mazmur pasal 23. Kita akan belajar bersama-sama. Sebelumnya saya ingin berkata bahwa apa yang kita pikirkan, point of view kita, cara pandang kita, atau dalam bahasa Inggrisnya outlook, itu berdampak atau berkontribusi terhadap outcome di dalam kehidupan kita. Hasilnya seperti apa, final resultnya. Ya, jadi apa yang kita pikirkan, apalagi terus-menerus bertahun-tahun, itu akan berdampak terhadap sikap, tindakan, perilaku kita, yang kemudian nantinya akan menjadi dampak lain dalam kehidupan kita, baik itu positif maupun negatif. Saya kasih contoh ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Andaikan kita melamar pekerjaan, kemudian kita datang ke HRD, sebelum kita masuk ke ruangan, kita berkata pada diri kita, kayaknya gak iso iki. Saya nggak cukup mampu untuk bekerja di bidang ini. Dengan outlook yang seperti itu, kita masuk ke dalam ruangan. Kemudian kita ditanya dan kita mulai kebingungan. Kita mulai takut untuk menjawab. Dan ketika kita menjawab, kita pun menjawabnya dengan tidak confidence. Nah hasilnya apa? Hasilnya HRD itu bilang, oke, sorry Bapak tidak diterima. Hasilnya seperti itu. Lain kalau kita datang dengan pemikiran bahwa, wah, saya sudah lama kerja banyak tempat, ini yang terakhir, saya harus berikan yang terbaik, saya nggak mampu tapi saya mau belajar. Itu outlooknya, kemudian kita datang dengan confidence, ketika ditanya HRD kita pun jawab dengan baik, kemudian kita mendapat pekerjaan itu. Seringkali dalam kehidupan kita, apa yang kita pikirkan, itu yang akan kita lakukan. Kalau kita selalu merasa, waduh saya ini orangnya introvert, nggak bisa sapa orang, ya sudah, kita tidak akan approach orang lain, kita tidak akan punya teman, ya kemudian kita hidup sendirian. Itulah outcome yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita selalu memikirkan, oh diri saya ini paling penting. Setiap ngomong sama orang, ini loh saya pencapaiannya ini, saya ini. Juga sama saja. Kita akan membanggakan diri kita dan hasilnya kita tidak punya banyak teman karena kita dianggap sombong. Jadi apa yang kita pikirkan, outlook itu sangat berdampak terhadap outcome, tindakan. Ya, ada satu teori di dalam psikologi namanya Cognitive Based Theory, CBD. Nah, Cognitive Based Theory ini berhipotesis bahwa kognitif kita, pemikiran kita itu berdampak terhadap emosi kita. Nah, kemudian emosi ini akan berdampak pada perilaku kita. Kalau kita berpikir, aduh, saya ini penakut, maka yang akan timbul di dalam emosi kita rasa takut. Yang kita akan lakukan adalah ketakutan. Dan hasilnya kita tahu sendiri. Berputar-putar demikian, bertahun-tahun kita takut, tidak berani, dan tidak maju-maju. Maka itulah yang akan menjadi hidup kita, seumur hidup kita. Jadi apa yang kita pikirkan harus diperhatikan dengan baik. Karena itu berdampak dalam kehidupan kita. Nah hari ini kita mau melihat apa sih pandangan kita, point of view kita tentang Tuhan. Apakah selama ini kita berpikir Tuhan adalah Tuhan yang baik? Atau selama ini kita berkata bahwa Tuhan nih agak jahat. Saya hidupnya agak miserable. Saya hidupnya nggak beruntung-beruntung banget compare dengan orang-orang lain. Tuhan begitu tidak adil dalam kehidupan saya. Atau kita juga berkata Tuhan itu pemarah ya. Saya pernah sekali ya lupa saat teduh, ini kejadian nyata ya, lupa saat teduh ya. Lalu besoknya naik motor, saya jatuh dari motor. Itu cepat sekali saya langsung relate, Tuhan itu menghukum saya dengan cepat ya. Tuhan itu pemarah, saya harus hati-hati, saya nggak boleh bolong saat teduh. Nah saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara sekalian pernah nggak mengalami hal-hal gitu. Sehingga kita punya asumsi-asumsi, outlook yang tentang Tuhan yang adalah jahat, pemarah, tidak peduli, dan lain sebagainya. Tapi apakah benar Allah kita seperti demikian? Apakah benar Tuhannya orang Kristen seperti demikian? Makanya Mazmur pasal 23 ini akan mengajarkan kita untuk memiliki outlook yang tepat supaya outcome dalam kehidupan kita berelasi dengan Tuhan dan sesama juga bisa dengan tepat. Mari kita bersama-sama membaca ini, Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai 6 ya. Saya akan membacakan yang tidak di-highlight. Bapak Ibu Saudara sekalian bantu saya baca yang di-highlight kuning ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari 3 hal dari Mazmur pasal 23. Yang pertama bahwa Allah mencukupi. God provides dari ayat 1 sampai 3. Kemudian kita juga akan melihat bahwa Allah melindungi. Ayat yang keempat dan yang terakhir Allah menyediakan atau menyiapkan. Menyiapkan apa nanti kita akan belajar di ayat yang kelima dan 6. Apakah kita siap belajar firman Tuhan?
Siap? Yuk mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, tidak ada kami yang datang di sini netral. Kami semua membawa pengetahuan-pengetahuan bias kami. Kami juga membawa segala macam burden-burden di masa lalu kami yang datang ketika ini melihat Tuhan sebagai Tuhan yang seperti apa berdasarkan pemikiran kami masing-masing. Tapi biarlah hari ini kami melihat bagaimana firman Tuhan, bagaimana Mazmur, bagaimana Daud melihat Tuhan, sehingga kami pun belajar melihat dengan demikian sama seperti firman Tuhan. Tuhan buka hati kami, buka pikiran kami, dan biarlah firman Tuhan dapat disebarkan dan diserap dengan baik oleh setiap kami. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini dalam menyampaikan dan menjelaskan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat pertama dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Ketika Daud berkata Tuhan adalah gembalaku, saya bertanya di dalam hati, apa spesialnya gembala? Bukankah gembala adalah satu pekerjaan yang tidak diinginkan oleh siapapun di zaman Yahudi dulu? Bukankah gembala adalah satu pekerjaan hina yang dimana ketika Yesus datang, ia datang kepada orang terhina ini? Kenapa gembala yang dipakai oleh Daud? Bukankah di dalam satu keluarga Yahudi, anak yang paling kecil itu harus jadi gembala? Kenapa? Karena yang lain gak mau. Yang lain mau kerjaannya yang lebih jadi tentara, kemudian menjadi hal-hal yang lebih besar. Bukanlah gembala. So ketika Daud berkata Tuhan adalah gembalaku, bukankah kita memandang bahwa Tuhan itu cukup rendah ya? Cukup lemah ya? Cukup tidak dianggap ya? Kenapa harus pakai gembala? Namun pengetahuan Daud ya berdasarkan perjanjian lama sedikit berbeda dengan kita. Karena dalam perjanjian lama setiap kali kata gembala dipakai itu selalu merujuk kepada seorang raja. A king is a shepherd. Setiap ada kata gembala, gembala, gembala selalu diarahkan kepada raja, raja, raja. Contohnya di 2 Samuel pasal 5 ayat kedua, di sini dikatakan bahwa engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel dan menjadi raja atas Israel. Tuhan berkata kepada Saul, Saul, kamu yang harus jadi raja, kamu yang harus jadi gembala. Kemudian di Yehezkiel yang pasalnya yang ke-34 juga dikatakan bahwa aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka dan tidak membiarkan mereka menggembalakannya. Aku akan menjadikan lawan para gembala itu. Ini gembala ini refer kepada raja-raja Israel yang membawa bangsa Israel kepada penyembahan berhala. Jadi Tuhan bilang aku akan melawan gembala-gembala itu yang menyesatkan domba-dombaku. Nah siapa ini gembala? Gembala inilah raja. Nah kenapa Daud menyambungkan gembala dengan raja? Karena Daud tahu layaknya seperti domba yang taat kepada raja, taat kepada gembala, begitulah kita umatnya taat kepada raja. Daud tahu bahwa kehidupan domba tergantung kepada gembalanya. Begitu juga kehidupan umat terhadap rajanya. Kenapa sih kita bayar pajak misalnya? Kenapa sih kita bayar kita mentaati perintah raja atau pemerintah? Karena merekalah yang menjamin kehidupan kita. Zaman dahulu ketika perang, maka musuh datang, raja dan pasukannya yang maju duluan, bukan warga sipil. Kenapa? Karena kita sudah surrender hidup kita kepada raja ini, dan raja inilah yang menjaga kita. Demikianlah dengan gembala. Domba tidak akan bisa melawan serigala. Domba hanya akan bertahan berharap gembalanya menolong domba-domba itu. Jadi ketika kita melihat Tuhan adalah gembalaku kata Daud, maka Daud juga berkata bahwa Tuhan, engkaulah rajaku. Wherever you goes, I go. Kemanapun kau pergi, aku pergi. Apapun yang kau perintahkan, aku ikut. Kenapa? Karena engkau raja, aku umat. Karena engkau gembala, aku domba. Dan Daud mengerti ini dengan sangat dalam. Kenapa? Karena Daud pernah menjadi dua-duanya. Waktu muda, Daud anak terkecil di dalam keluarganya. Dia dijadikan gembala oleh keluarganya. Tetapi ketika dia besar, dia diangkat Tuhan untuk menjadi raja. Jadi Daud tahu betul. Sebagai gembala dan sebagai raja, aku bertanggung jawab untuk domba dan juga umat-umatku. Disinilah betapa pentingnya kalimat Tuhan adalah gembalaku. Karena dengan begitu Daud berkata, Tuhan, engkau yang mengatur seluruh kehidupanku. Engkaulah rajaku, engkaulah segalanya di dalam kehidupan aku. Kenapa Daud begitu percaya dan begitu yakin bahwa Tuhan adalah gembalanya? Karena gembala ini, gembala yang adalah Tuhan ini, membawa dia ke tempat yang baik.
Gembala ini leads, memimpin, mengarahkan, mengajak domba-domba ini ke tempat yang memang dibutuhkan oleh domba ini. Di ayat kedua dan ketiga kita melihat ya, gembala ini membaringkan si domba di padang yang berumput hijau. Dia juga membimbing si domba ke air yang tenang. Ditambah lagi di ayat 3, ia menyegarkan jiwa si domba dan ia menuntun si domba ke jalan yang benar. Rumput hijau, air yang tenang, jalan yang benar, jiwa yang disegarkan. Bukankah itu semua yang diinginkan oleh sang domba dan juga kita, umat Tuhan? Segala kebutuhan domba itu dipenuhi. Domba gak butuh banyak, yang penting makan, minum, istirahat cukup. Itu saja. Dan semua natural needs yang dibutuhkan oleh domba disediakan oleh sang gembala. Gembala itu membuat dia nyenyak tertidur, membawa dia makan dengan kenyang, minum dengan segar, dan membawa kepada right path, tempat yang tepat, yang tidak sesat. Dan di sini kita melihat kenapa Daud percaya kepada Allah. Kenapa Daud berkata Tuhan adalah gembalaku? Karena sang gembala yaitu Tuhan membawa, membuktikan, menunjukkan yang terbaik bagi Daud dan kawanannya, umat-umat Tuhan. Nah di sini kita mungkin berpikir, ya ngapain sih butuh gembala ya? Rumput kan di mana-mana ya. Bayangan kita mungkin New Zealand ya Bapak Ibu saudara sekalian ya. Rumputnya hijau semua, lalu ada titik-titik putih yaitu domba-dombanya. Cakep sekali. Untuk apa ada gembala kalau kayak gitu? Dombanya bisa cari makan sendiri. Tetapi kalau padang rumput, padang hijau di Israel, itu mungkin lebih cocok seperti ini Bapak Ibu saudara sekalian. Gersang. Andai pun ada pohon, andai pun ada rumput, sedikit. Dan disinilah domba harus berserah penuh kepada gembala. Karena gembala yang membawa mereka ke tempat yang berumput hijau itu. Domba gak akan bisa pergi ke sana sendirian. Perlu ada gembala yang tuntun. Nah kalau habis gimana rumputnya? Pergi lagi ke tempat yang lain. Siapa yang nuntun? Ya gembala. Domba gak akan bisa pergi sendiri. Di sini kita melihat kebutuhan si domba terhadap gembala. Kebutuhan Daud terhadap Tuhan. Dan kebutuhan kita terhadap Sang Pencipta. Kita gak bisa mencari rumput itu sendiri. Kita membutuhkan Sang Gembala. Dan ketika Sang Gembala memberikan yang kita butuhkan, Sang domba butuhkan. Maka Daud ya dengan confidence, dengan yakin, dia bilang satu hal. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah ini confidence-nya Daud. Daud berkata, I lack nothing. He lacks nothing. Nah perkataan ini bukan artinya always get what he or we desire. Saya mau mobil Mercy, langsung ada Tuhan kasih. Saya sudah beriman pada Tuhan, saya pengen apartemen di Newton, langsung dapat misalnya ya. Tidak, ikut Tuhan bukan serta-merta kita langsung kaya raya. Bukan serta-merta apa yang kita inginkan langsung dapat. Semua juga perlu perjuangan. Mau Mercy, ya nabung, ya beli gitu loh. Bukan berarti kita ikut Tuhan selalu akan ada pelangi tanpa hujan. Tidak. Tapi yang jelas, kita tidak mungkin tidak akan mendapatkan apa yang kita desire. Tapi we always get enough. Sufficient blessing for each day. Bukankah ini doa Bapa kami ya? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Hari ini secukupnya. Cukup, sufficient. Itulah yang Tuhan sediakan dan Tuhan janjikan sebagai gembala yang baik itu. Jadi bukan serta-merta ikut Tuhan kita mendapat apa yang kita inginkan. Kadang yang kita inginkan pun tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi setiap kali kita ikut Tuhan, yakinlah satu hal, bahwa Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Hidup memang tidak mudah, hidup tidak jelas ke depannya. Hidup memang banyak lika-liku, teka-teki. Tetapi disitulah ada Tuhan yang selalu meyakinkan kita, kamu umatku, kamu akan aman di dalamku. Mungkin kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan, tapi kamu pasti mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Green pastures, quiet waters, right path. Itulah yang Tuhan janjikan. Tetapi ini tentu berbeda dengan dunia ini kan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dunia ini mengajarkan bukan yuk cukup yuk, bukan. Dunia ini mau lebih lagi. Diskon 20 enggak cukup, mau 50. 50 enggak cukup, mau plus 20 lagi. Udah 50 plus 20 enggak cukup, mau ada tambahan lagi gitu ya. Tadi barusan ada yang bilang beli baju 1 dapat gratis 2. Siapa yang gak mau? Jadi dapat 3 bajunya. Siapa yang gak mau? Biasa kan beli 2 gratis 1 ya. Ini beli 1 gratis 2.
Kita maunya lebih loh. Kadang kita nggak perlu juga. Kita misalnya beli sepatu ya, kita cuma butuh 1 sepatu. Tapi ditulis diskonnya kalau beli 2, diskon $20. Wah, ya ujung-ujung beli 2, satunya di lemari gitu kan. Tapi nggak apa-apa, yang penting we get more, we want more. Terus menerus lagi dan lagi. Paling tidak itu dunia yang inginkan. Nah, ekstrim satunya, yang di sini mau terus ya, ekstrim yang selainnya adalah, enggak, saya nggak mau apa-apa. Pengkhotbah bilang kok, hidup itu adalah sia-sia. Saya nggak mau desire apa-apa. Ya udah hidup aja kayak gitu. Ya kalau ada makan syukur. Kalau nggak ada ya udah lanjut hidup gitu ya. Sangat pesimis hidupnya ya. Hidup ya udah sekedar hidup gitu loh. Kayak zombie gitu ya. Nah ini juga bukan ekstrim yang Tuhan mau. Kita boleh memiliki keinginan, tapi biarlah keinginan itu di dalam Tuhan. Bukan berarti kita mau semuanya, greedy, worldly, tapi juga bukan kita tidak mau semuanya, tidak ada harapan, pesimis. Tidak. Tapi kita mau di tengah untuk bisa menginginkan sesuatu di dalam Tuhan. Itulah yang kita butuhkan. Jadi ketika dikatakan I lack nothing, kata Daud ya, bukan berarti Daud nggak butuh apa-apa. Daud tetap butuh Tuhan. Daud tetap butuh keamanan dari Tuhan, tetap butuh berkat daripada Tuhan. Tetapi biarlah semua itu sudah dicukupkan daripada Tuhan, dan I am satisfied, I am sufficient, kata Daud. Seringkali dunia ini berkata lain, betul? Thomas Watson, Puritan theologian, dia berkata satu kalimat yang saya tentu setuju ya. Segala hal di dunia ini akan binasa setelah dipakai. Apapun itu, baju, ya secantik apapun suatu saat ya masuk lemari, masuk box, masuk ke Salvation Army, ya. Atau misalnya kita punya uang banyak, kita kumpul suatu saat misalnya kita mau beli rumah atau sakit, kita pakai uang itu juga hilang habis. Semua hal, secanggih apapun teknologi, sebagus apapun benda itu, semahal apapun harganya, ketika dipakai pasti binasa. Namun, sesuatu yang binasa ini justru itu yang paling kita kejar dengan penuh semangat. Salah atau benar saya nggak tahu. Tapi itulah yang orang dunia kejar kan. Uang, posisi, pangkat, apapun itu. Semua yang sementara, tapi itulah yang dikejar orang mati-matian. Jiwa manusia begitu terpikat oleh kesenangan yang sementara hingga ia melupakan sukacita yang kekal. Kita cuma merasa dapat hal di dunia ini sedikit, wah senang luar biasa. Tapi kita lupa di kekekalan ada hal yang lebih kekal yang kita sia-siakan. Tetap ada hal yang kosong bukan di dalam hati ini, terlepas daripada segala pencapaian kita capai. Tetap ada hal yang kosong bukan sebanyak apapun uang yang kita miliki. Tetap ada hal yang kosong bukan seberapapun hal itu membuat kita puas saat ini. Karena apa? Karena Saint Augustine Hippo berkata, kita diciptakan oleh Tuhan. Engkau telah menjadikan kami bagimu ya Tuhan. Dan hati kami gelisah sampai kami beristirahat di dalam Engkau. Benar, tidak ada hal duniawi yang mampu memenuhi hati kita yang spiritual ini. Kita perlu sesuatu yang spiritual, yaitu Tuhan sendiri, untuk bisa memenuhi kebutuhan kita. Sejauh apapun kita pergi, sedalam manapun lautan kita seberangi, selama itu bukan Tuhan, hati kita akan selalu restless. Nah, di sini kita melihat Tuhan yang baik adalah gembala yang baik. Dia menyediakan bagi domba-dombanya. God provides. Inilah yang nampak di ayat 1-3. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan ditunjukkan dia bagaimana Tuhan menyediakan. Namun di ayat yang keempat, Tuhan bukan hanya Tuhan di masa yang baik, di masa green pastures, di masa quiet water. Tetapi Tuhan juga adalah Tuhan di masa yang sulit, yaitu apa? Lembah kekelaman. Saya percaya setiap kita favoritnya di bagian ini ya. Ketika ada orang sulit, nah kita kirim ayatnya. Walaupun kita dalam lembah kekelaman, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan kita kirim ya. Itu yang penting. Tapi apa sih yang dimaksudkan dengan lembah kekelaman? Nah, secara geografis, padang gurun tidaklah selalu datar seperti padang pasir. Tetapi ada yang namanya bukit-bukit atau hills. Dalam bahasa Inggris dipakai kata wadi, W-A-D-I ya. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi ada hill yang tinggi yang membuat di tengahnya ada jalan kecil yang sempit dan berbatuan. Nah, ketika rumput habis, si gembala harus mengajak si domba untuk pergi ke rumput yang lain dan seringkali mereka harus melewati wadi ini.
Nah, wadi ini adalah medan yang sulit. Kenapa? Karena angin sulit masuk ke dalam tengah-tengah jalan yang ada. Karena dihalangi oleh dua tebing yang besar. Sehingga udara yang ada di tengah-tengah itu sangatlah panas. Extremely hot. Dan untuk seorang gembala, seorang domba untuk melewatinya tidaklah mudah. Dan terlebih daripada itu adalah demikian. Ketika tebingnya tinggi sekali dan semakin kecil jalannya, maka cahaya matahari pun kesulitan untuk masuk. Nah, ketika cahaya matahari kesulitan untuk masuk, disitulah darkness terasa jelas. Nah, dalam bahasa Inggrisnya lembah kekelaman ini kan darkest valley. Dark ya, gelap. Nah, ini menggambarkan ini sebenarnya. Bagaimana di tengah jalan yang panas itu sulit untuk dilalui karena berbatu-batu, juga gelap. Gelap berarti ada bahaya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi inilah kondisi yang harus dilalui oleh gembala dan domba. Tapi sekali lagi, Daud dengan pengenalannya akan Allah, dengan outlooknya terhadap Tuhan yang Maha Esa, dia berkata bukan hanya I lack nothing, tetapi dia juga berkata I fear nothing. Dia tidak takut akan apa. Walaupun itu lembah kekelaman, tidak takut. Kenapa? Karena Tuhan yang beserta dia. Tuhan yang berjalan bersama dia. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Inilah perkataan Daud yang saya rasa bukan dibuat-buat ya Bapak Ibu ya. Bukan karena ya ini kan saya mau nulis Alkitab nih ya, maka saya tunjukin dong yang bagus-bagus. Tidak. Daud hidupnya sulit. Daud hidupnya dikejar-kejar mau dibunuh Saul dan Absalom anaknya. Dan hidupnya tidaklah mudah, tetapi di tengah segala kesulitan, darker valley itu, Daud berkata bahwa aku tidak takut bahaya. Dan lebih personal lagi ya Bapak Ibu ya, kenapa tidak takut bahaya? Karena Daud sadar bahwa ada Tuhan besertaku. Aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Nah di situ ayatnya, sebab engkau besertaku. Tuhan beserta dengan Daud dan Daud mengalami itu, menyadari itu sehingga dia mampu untuk bilang aku tidak takut. Dan buktinya adalah apa? Buktinya ada gadanya Tuhan dan tongkatnya Tuhan. Jadi ini penggambaran masih tentang gembala. Nah, gada itu lebih pendek ya Bapak Ibu ya. Ujungnya agak bulat dan lebih berat. Tujuannya apa? Untuk pangkong singa ya, untuk pukul beruang kalau mereka mengganggu domba. Sedangkan kalau staff ataupun tongkat ini lebih panjang dan juga ujungnya kayak ada kait. Kenapa? Karena ini untuk menarik lehernya si domba. Ayo kembali, jangan tersesat. Ayo kamu dipukul supaya kamu nggak jauh-jauh. Ya, jadi tongkat melindungi domba-domba dari binatang luar. Sedangkan sedangkan tongkat melindungi mereka supaya mereka tidak tersesat keluar. Ya, jadi dua-dua ini dipakai Daud untuk menggambarkan bagaimana Tuhan beserta dengannya, bagaimana gembala beserta dengan para dombanya. Dan di dalam ayat-ayat ini kita melihat bahwa saja Allah yang adalah gembala begitu nyata, personal bagi Daud, sehingga Daud memiliki outlook yang benar sesuai firman Tuhan karena dia mengalami firman Tuhan. Dan ini lebih personal lagi Bapak Ibu, ketika kita melihat pronouns yang ada. Maafkan itu agak berpindah-pindah ya. Pronouns yang ada ya di Mazmur 23 ayat 2 sampai 3. Dia memakai kata ia membaringkan aku, ia membimbing aku, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku. Ini memakai kata ganti orang ketiga, dia. Cukup jauh karena kita biasa ngomong 1, 2, 3. I, you, he atau she. Tetapi ketika di ayat 4 lembah kekelaman, dia berjalan di lembah kekelaman, he itu berganti menjadi you atau mu. Ya, itu ada engkau di situ ya. Kemudian ada gadamu, tongkatmu. Nah, di sini menunjukkan bahwa di tengah kesulitan justru kita lebih dekat dengan Tuhan. Dan Daud mengalami itu. Bukan berarti kalau lagi senang jangan cari Tuhan, tidak. Kita tetap harus cari Tuhan. Tapi jujur atau tidak, di dalam kesulitan justru kita paling dekat dengan Tuhan. Karena kita membutuhkan Tuhan. Bagi yang kuliah pada zaman-zaman exam kan, pasti kita paling dekat dengan Tuhan. Minta tolong Tuhan. Yang lagi mau apply PR atau citizen, pasti kita lagi dekat sama Tuhan, ya kan? Supaya diterima sama government.
Yang lagi PDKT dengan pacar, ditolak berkali-kali. Disitulah kita paling dekat dengan Tuhan. Tuhan, lunakkan hatinya Tuhan. Atau tidak, lunakkanlah calon mertuaku Tuhan ya, supaya aku bisa mendapatkannya. Di tengah-tengah situasi sulit itulah kita justru paling dekat pada Tuhan. Dan disitulah Daud pun merasa demikian. Bahwa in the darkest valley, He becomes you. Dia menjadi Engkau Tuhan yang aku butuhkan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu jangan takut terhadap masalah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Masalah tidak untuk kita jauhi, abaikan. Semakin kita lari dengan masalah, mungkin kita akan menemukan masalah yang lain. Karena hidup ini, selama kita hidup, tidak akan bebas dari masalah. Tetapi masalah kita perlu hadapi. Karena seringkali masalah menjadi pintu utama untuk kita memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Berproseslah di dalam masalah bersama Tuhan. Maka disitulah kita akan merasakan Tuhan lebih dekat. Nah kemudian 4 ayat ini kita anggap sebagai Tuhan adalah gembala yang provide and protects. Ya, Tuhan menyediakan dan Tuhan melindungi. Tetapi kalau kita baca di ayat yang kelima, kemudian kita mungkin akan bingung. Karena di ayat kelima ini berbicara tentang Tuhan menyediakan hidangan di depan lawanku. Dia meminyaki kepalaku dan pialaku penuh melimpah. Ada apa ini? Kenapa hilang kata-kata domba? Kenapa hilang kata-kata gembala? Banyak komentator mencoba menyambungkan ayat yang kelima ini untuk sebagai image daripada domba dan gembala. Dalam artian begini ya, mereka berkata, ya sudah, ini berarti gembala menyediakan makanan bagi sang domba-dombanya. Bagaimana? Saya belum tahu. Bukankah yang makanan itu tentang rumput ya, bukan disediakan. Kemudian meminyaki kepala, ya mungkin si gembala meminyaki kepala domba. Ataupun minumannya si domba dipenuhi dengan air oleh gembala. Mungkin bisa ya, tapi saya lebih setuju dengan Gerald H. Wilson, seorang penulis komentator di NIV Application, Psalms nomor yang pertama. Dia berkata bahwa Yahweh is no longer shepherd, but assumes the role of host, H-O-S-T, while the trusting follower sits at the honored guest at his table. Jadi sekarang image-nya berubah Bapak Ibu. Mungkin selama ini ya, saya nggak tahu bagaimana kita belajar. Saya pun merasa iya ya, Mazmur 23 ini Tuhan adalah gembalaku. Dari ayat 1 sampai 6 ya semua tentang gembala. Tetapi ketika saya pelajari, kok ayat 5 dan 6 tidak ada gambaran gembala dan domba itu. Dan ketika saya baca-baca, oh ternyata ada gambaran lain. Bahwa God is not only a shepherd di dalam Mazmur 23, tetapi God juga adalah host, tuan rumah. Jadi berubah ini image-nya. Dari gembala dan domba menjadi tuan rumah dan tamu. Bagaimana saya bisa berkata demikian ya? God is the host. Di sini dikatakan bahwa engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. As kita mau paksa ini kepada gembala dan domba, kok lebih pas dan cocok ketika ini dijadikan seorang tuan rumah yang menyambut tamunya. Dan ini bukan sembarangan ide dari Daud, karena Daud tahu betul, di zaman dulu seorang host kepada seorang tuan rumah itu hubungannya bukan sekedar ya begitu saja gitu loh ya. Kamu datang ya saya layani lalu kamu pulang, tidak. Tetapi host itu dianggap lebih penting daripada anggota keluarga. Karena mereka berziarah, berkeliling jauh-jauh dan tempat disinilah menjadi tempat untuk mereka memberikan hospitality kepada mereka. Jadi sebagai tuan rumah kita welcome mereka. Bahkan kita lavishly provide, ya berikan secara melimpah apa yang mereka butuhkan. Makanan, minuman, apapun itu. Bahkan ketika mereka diganggu oleh orang lain dalam bahaya, maka tugasnya tuan rumah untuk menjaga mereka. Ini budaya yang tentu berbeda dengan kita ya. Budaya kita kan, ya sudah lu tamu. Keluar dari pintu rumah ya urusan lu lah ya. Mau ditabrak sepeda atau apa ya bukan urusan gua. Tetapi ketika zaman dulu, tamu adalah tanggung jawab daripada tuan rumah. Jadi di sini kita melihat bahwa ada image yang besar seperti seorang raja mengadakan pesta besar bagi tamu-tamu undangannya, disediakan makanan yang begitu melimpah,
dituangi dengan minyak. Ini suatu penghargaan yang luar biasa bagi tamu. Dan pialanya penuh melimpah, dalam arti tidak kekurangan apapun. Gambar yang hampir sama dengan Tuhan adalah gembalaku, tetapi kali ini Tuhan adalah tuan rumahku. Dan ini memberikan intentionality, rencanaan, dan juga penyediaan yang luar biasa bagi si tamu. Bukan sembarangan. Dan si tamu ketika mendapatkan ini semua, dia berkata, "It is sufficient. I am satisfied." Nah, disinilah image yang berbeda menggambarkan Tuhan dan Allah yang sama. Dan lebih unik lagi, di sini bukan sekedar makan biasa, tetapi makan di depan musuh, di hadapan lawanku. Saya nggak tahu seberapa kita enak ya makan di depan orang yang kita nggak sukai. Oke, kalau rame-rame lagi fellowship, oke lah kita tinggal ngomong dengan orang samping. Tapi misalnya kalau benar-benar berdua gitu ya, enak gak sih makan dengan orang yang gak suka sama kita atau kita gak suka? Mungkin ikan lele itu rasanya jadi ikan teri gitu ya. Ya kan, hamburger mungkin misalnya jadi cracker gitu. Coba gak ada dia misalnya. Saya gak tahu ya, itu beda-beda. Tetapi di sini yang mau ditunjukkan oleh Daud adalah demikian. Bahwa ketika Daud yang adalah tamu dijamu oleh Allah yang adalah tuan rumah dan bisa makan di hadapan musuhnya Daud, maka di sini dikatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang menang atas peperangan, Tuhan yang bahkan ketika menang tidak menyembunyikan kemenangannya. Dia mengangkat si tamu di depan musuhnya secara publik. Dan ini pesta tidak dicepat-cepatkan loh, tidak disembunyi-sembunyikan. Ini publicly untuk menunjukkan bahwa kita yang dekat sama Tuhan begitu confidence. Tuhan tidak meremove trouble kita, enemies kita. Tapi justru di depan mereka lah kita bisa makan dengan tenang. Bukankah itu kedamaian yang sejati? Kadang kita pikir damai itu ketika tidak ada masalah, tidak ada musuh. Tetapi damai yang sejati adalah ketika di tengah banyak orang yang memusuhi kita, kita tetap bisa damai. Kita tetap bisa berkata, "Tuhan, aku cukup bersamamu." Matthew Henry, seorang Bible commentator, juga berkata demikian ya. Ini adalah sebuah meja yang disiapkan oleh Bapa yang penuh kasih, bahkan di hadapan musuh-musuh. Bukan jauh dari mereka, tetapi aman di tengah-tengah mereka. Kedamaian sejati muncul bahkan di tengah badai, di tengah para musuh. Suatu kali ada perlombaan menggambar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan tema menggambar ini adalah kedamaian sejati. Nah, itu temanya itu saja, kedamaian sejati. Mulailah semua orang terkenal menggambar ya. Picture-nya seperti apa sih damai yang sejati? Beberapa orang menggambar ya, yang cukup bagus ini ya. Seorang petani yang membawa padi ya, melewati pepatangan sawah di tengah sunset yang begitu indah, dan wajah daripada petani ini senyum. Karena apa? Karena dia akan pulang dan akan bertemu dengan istri dan anaknya. Aku dapat makanan hari ini. Wah, sangat peaceful. Gambar itu banyak orang yang percaya bakal menang. Tetapi ternyata tidak menjadi pemenangnya. Dan banyak gambar-gambar serupa ya, baik itu nelayan dan lain sebagainya. Nuansa kurang lebih sama, tidak ada yang menang. Tetapi gambar inilah yang menang Bapak Ibu ya, menjadi nomor 1. Gambar yang orang mengeringitkan jidatnya. Apa yang damai? Itu lihat air terjun, ya kan? Airnya kemudian ciprat-ciprat. Di belakang itu ada petir. Sebentar lagi hujan. Kemudian pasti ada badai. Air di bawahnya mana ada tenang? Itu gelombang pasti besar. Dan dari mana kedamaiannya kalau melihat gambar seperti ini? Semua orang bingung kenapa ini yang menang, kok bukan petani yang bawa padi tadi. Tetapi ketika mereka pelajari lebih dalam dan bahkan sang juri menjelaskan, kemudian barulah orang terkejut dan berkata, pantas saja ini menang. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita kalau melihat dengan detail di bagian ini, kita akan melihat seekor burung kecil sedang mengerami telurnya di tengah kondisi yang tidak nyaman, kondisi yang tidak baik, kondisi yang kalau bisa tidak bisalah kita ngeram telur di situ gitu ya istilahnya. Tapi justru di tengah situasi yang besar ini, sang burung bisa tetap tenang, berlindung di bawah bebatuan untuk mengerami
telur-telurnya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kedamaian sejati didapat ketika kita di tengah segala banyak masalah, kita punya Tuhan di dalam hati kita. Kita nggak bisa bilang, oh saya orang paling sabar di dunia. Di mana kamu tinggal? Di hutan. Hidup sama siapa? Sendiri. Gimana kamu bisa bilang diri sabar? Nggak bisa. Nggak ada orang yang menguji kesabaranmu. Tetapi ketika kamu hidup di tengah kota seperti Singapura, kamu di dalam lift, belum keluar orangnya sudah mau masuk. Masih sabar? Mengantri. Chicken rice favoritku, ya kan? Sudah ngantri 5 orang, akhirnya kita mau pesan seorang anti sep lewat. Masihkah ada kesabaran itu? Masihkah ada kedamaian itu? Datang ke gereja kita salam oleh usher, usher nggak senyum sama kita. Yakin masih ada kesabaran dan kedamaian itu? Justru di tengah situasi yang sulit itu, kalau kita masih bisa sabar, itulah kedamaian sejati. Bukan di tengah kondisi yang tidak ada tantangan, tapi justru di dalam tantangan kita mampu, dan disitulah damai sejati. Nah pertanyaannya demikian kemudian, kapan kita mendapatkan kedamaian itu? Karena di sini dikatakan di ayat yang ke-6 ya, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Daud berkata demikian. Dan sepanjang masa ini membawa kita jauh ke depan. Oke, kita akan hidup dengan tenang nanti di surga. Saya amin untuk itu. Pasti. Tapi bagaimana dengan kehidupan sekarang? Apakah berarti ya udah sekarang kita menderita, ngedubel, berkecinambungan dengan masalah-masalah, akhirnya nanti baru kita diberkati? Tidak. Ayat 6 ini justru berbicara dua-duanya. Now and forever. Apa buktinya? Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. All my days in my life. Which is now. Sekarang. Sekarang kita bisa merasakan kedamaian itu. Bukan hanya nanti dapat lagi. Nanti akan bertemu muka dengan Tuhan Yesus, itu pasti luar biasa. Tapi saat ini kita memiliki cicipan yang indah. Percikan-percikan kedamaian yang kita bisa rasakan di dalam dunia ini jika kita punya pemahaman yang benar tentang Allah kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ini minus. Sudah dari kelas 4 SD saya pakai kacamata. Saya nggak tahu apakah ada minus Bapak Ibu yang mampu melawan minus saya. Ya, saya bukan bangga, ini kelemahan ya, kecacatan gitu ya. Saya nggak bisa jadi pilot, nggak bisa jadi pemain sepak bola, ya kan? Kenapa? Ya karena minus. Saya dari kelas 4 SD pakai. Dan saya ini nggak bisa lihat Bapak Ibu sama sekali loh ya. Sama sekali semua blur. Lawson Noel juga blur. Ya, paling jelas saya bisa melihat itu segini. Nih, ini jelas. Dan saya bisa melihat, oh ini cincin saya. Saya mundur dikit, wah saya belum nikah nih berarti ya. Nggak ada cincinnya, nggak nampak gitu ya. Tapi kalau deket, wah saya nikah. Nah, setiap kita yang datang ke dunia ini, saya percaya tidak ada yang netral. Kita sudah membawa dosa natural kita ke dalam dunia ini. Sehingga ketika kita melihat dunia ini, kita melihat dunia ini dengan buram, dengan kabur dan tidak netral. Nah mungkin suatu kali dunia mulai masuk ke dalam kehidupan kita. Dan dunia berkata, Tuhan itu seperti ini loh. Tuhan itu ada banyak loh. Tuhan itu jauh di sana loh, nggak pernah mati bagi kamu loh. Tuhan itu bla bla bla. Atau bahkan yang berkata tidak ada Tuhan di dalam dunia ini. Nah, outlook itu, jika kita tidak hati-hati, maka kita akan mulai memakaikannya di kita. Boleh enggak saya minjam kacamata Lawson Noel ya? Saya minjam aja sebentar ya. Nah ini Bapak Ibu ya, tentu minus kami beda ya Bapak Ibu ya. Tapi ini menggambarkan seperti outlook daripada dunia ini, yang kemudian kita pakai. Kita merasa, wah oke, tetap buram, tetap buram. Ini jauh minusnya ini. Saya nggak kelihatan, tetap nggak kelihatan Bapak Ibu. Tapi kita merasa, oh sudah kok, saya sudah pakai, saya sudah kenal Tuhan kok. Iya Tuhan itu seperti ini, tapi nggak pernah baca Alkitab. Bagaimana kita tahu Tuhan yang sesungguhnya? Ya kemudian kita berkata bahwa, oh Tuhan itu pelit ya, Tuhan itu pemarah ya, Tuhan itu jahat ya. Kenapa? Karena outlook kita, cara pandang kita, kacamata dan lensa kita adalah kacamata lensa duniawi. Thank you Lawson Noel, pusing kepala saya. Yeah, thank you. Tapi hari ini saya mau mengajak kita untuk memakai kacamata Injil. Wah, ini bukan kacamata sakti ya. Ada minyak urapan, ini kacamata urapan bukan ya. Tapi tepatlah untuk saya karena minusnya sama. Ketika saya pakai Bapak Ibu, wah,
Saya bisa melihat kumis kalian. Saya bisa melihat jerawat-jerawat kalian. Saya bisa bahkan melihat senyum kalian yang jauh di sana. Karena apa? Karena kacamata kita sudah pakai yang tepat sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian kita akan melihat Tuhan kita, oh benar, dia gembala yang baik. Saya setiap kali ada kesulitan, saya datang kepada dia, dia arahkan saya. Tidak mudah jalannya, tapi dia arahkan saya pelan-pelan ke green pasture yang sedikit itu. Sudah dapat, saya sudah puas, move on lagi ke tempat yang lain. Tapi dia terus menemani. Bahkan sampai saya masuk ke darkest valley pun, Tuhan ada di sana menemani saya. Dia tidak meninggalkan saya. Dan bahkan dia menunjukkan saya sebuah table yang indah. Memberikan segala kecukupan saya di depan lawan-lawan saya. Itulah Tuhan yang saya percaya. Itulah kacamata Injil, kematian, kebangkitan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Dengan gospel lens ini kita maka akan melihat Tuhan dengan benar. Dan hidup kita, outcome kita pun akan dengan benar kita lakukan. Ini saya kasih contoh ya. Ada 4 kotak gospel outlook yang nantinya akan jadi gospel outcome. Kemudian ada worldly outlook yang akan kemudian nanti menjadi worldly outcome. Kalau kita punya outlook, kita berkata, ya Tuhan adalah gembalaku. Kenapa? Ya iya, dia bawa aku ke padang berumput hijau. Dia menemani aku di lembah kekelaman. Dia ada juga tuan rumah yang murah hati. Kenapa? Dia melayani kita. Bukan hanya nanti, tapi juga saat ini. Dengan outlook, cara pandang, perspektif yang seperti demikian, saya nggak heran kalau kita orang Kristen kemudian akan berperilaku seperti demikian ya. Kita kemudian akan hidup dengan penuh rasa aman. Kenapa? Karena Tuhan Rajaku, Tuhan Gembalaku. Dan kita percaya pada bimbingannya. Kenapa? Karena dia membawa saya ke right path, nggak sesat. Kita hidup dengan harapan, tahu bahwa saat ini pun kita akan bisa menikmati Tuhan, bukan hanya nanti. Nah ini outlook yang penting yang kemudian akan membawa kita kepada outcome, tindakan, perilaku kita. Kalau setiap hari kita bilang Tuhan jahat, Tuhan jahat, Tuhan jahat, Tuhan jahat. Ya suatu saat ya kalian gak akan percaya Tuhan. Kita gak akan percaya Tuhan. Siapa yang mau percaya Tuhan itu jahat? Lebih baik saya kesimpulannya Tuhan tidak ada. Itu yang kita kasih makan terus. Makanya kita perlu baca firman terus supaya kasih makan terus diri kita. Worldly, contoh ya, worldly outlook. Kita berkata bahwa Tuhan adalah gembala yang jahat, yang buruk. Buktinya apa? Saya minta mercy, Tuhan gak kasih tuh. Tuhan jahat, ya kan? Kemudian Tuhan tuan rumah yang pelit. Kenapa? Gak disediakan apa-apa. Nanti aja, kamu hidup menderita gak apa-apa, nanti. Di masa depan baru kamu akan mendapatkan itu semua. Apakah demikian? Tidak heran kemudian outcome kita pun menjadi worldly, ya. Outcome kita akan berkata demikian, ya udah. Saya nggak akan pernah puas dalam hidup ini. Selalu menyalahkan keadaan. Kenapa? Tuhan gembala yang jahat kok. Tuh nggak pernah kasih yang baik buat saya. Untuk apa saya percaya kepada dia? Ya, kalau nanti baru mendapat berkat, maka kita hidup setengah hati, penuh pesimisme, tanpa harapan. Untuk apa berharap? Hidup aja seadanya, meaningless. Nanti sebelum mati saya baru percaya Tuhan. Baru kan nanti dapat rewardnya di surga sana. Tidak heran kalau outcome kita demikian, jika kita punya outlook seperti demikian. Oleh karena itu biarlah outlook kita dibersihkan, dibenarkan oleh gospel lens atau lensa Injil. Ketika kita melihat Yesus tergantung di kayu salib dan melihat Yesus bangkit dan terangkat ke surga, ini berdampak bagi kehidupan kita. Kenapa? Ini yang poin terakhir. Kenapa demikian? Begini Bapak Ibu. Di Yohanes Mazmur pasal 23 ayat 1 berkata demikian, Tuhan adalah gembalaku. Kemudian ketika kita membaca Yohanes pasal 10, Yesus berkata, I am the good shepherd. Daud berkata Tuhan adalah gembalaku. Kemudian Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Dengan kata lain, gembala itu sendiri adalah Tuhan Yesus. Yang adalah Tuhan yang memimpin kita ke air yang tenang dan juga rumput yang hijau itu. Dia adalah gembala kita, Yesus. Makanya dia menyediakan kehidupan kekal bagi kita. Makanya dia melindungi kita dari segala macam mara bahaya. Tetapi lebih indahnya gembala kita yang satu ini adalah dia bukan hanya gembala, tetapi dia menjadi domba untuk mati disembelih bagi dosa-dosa kita. Jadi si gembala ini bukan hanya gembala, tetapi juga menjadi domba. Apa buktinya? Wahyu pasal 7 ayat 17 berkata ya,
Bahasa Inggris ya. For the lamb in the midst of the throne will be their shepherd. Jadi domba ini, yaitu Yesus, adalah gembala kita. Dan dia akan membawa kita to springs of living water. Mazmur 23 ayat 2 berkata, air yang tenang. Domba yang mati adalah sang gembala yang membawa kita ke living water. Gambaran Daud di Mazmur 23 secara tipologi menunjukkan kita kepada Yesus yang akhirnya gembala agung kita, yang bukan hanya provides and protects us, but dia mati bagi kita karena kasihnya. Ini bagian the good shepherd-nya ya. Nah, kenapa saya mati-matian memperjuangkan bahwa Tuhan juga adalah a generous host? Karena di sini ketika kita melihat bahwa Tuhan Yesus sebelum dia mati malam sebelumnya, dia prepare the table. Ya, he took bread, he gave thanks and he broke it. Dan berkata kepada murid-muridnya, ini untuk kamu. Lakukan ini untuk peringatan akan aku. Bukankah ini table yang disediakan oleh Tuhan? Dan beautifully-nya di sini, Tuhan Yesus menyediakan table bersama dengan murid-muridnya in the presence of enemies. Siapa? Siapa enemiesnya ketika Last Supper? Yudas. Yudas sebentar lagi akan mengkhianati Yesus. Petrus sebentar lagi akan mendinai Yesus. Tidakkah itu in the presence of enemies? Jadi ketika sekali lagi melihat tipologi Mazmur 23, kita melihat Tuhan Yesus yang jelas. Yang bukan hanya gembala yang baik, tapi generous host. Yang kemudian di masa yang akan datang dikatakan, in my father's house there are many rooms. I go to prepare a place for you. Bukan hanya feast yang disediakan Tuhan, tetapi rumah kekekalan. Hidup kekal bersama dengan Tuhan di surga nanti. Sehingga kita bisa melihat dan berkata, Tuhan, kalau Tuhan adalah gembala yang baik ini, kalau Tuhan adalah tuan rumah yang murah hati ini, I will follow you. I am satisfied. I feel sufficient. Itu yang harusnya kita katakan kepada Tuhan. Kenapa? Karena itu outlook yang tepat. Kita melihat Tuhan sebagai Tuhan gembala yang baik, tuan rumah yang murah hati. Dan kemudian dalam hidup kita, kita ikut Tuhan, follow Him all the way. Dan juga kita menikmati table yang sudah di-prepare Tuhan. Dan kita menikmati keindahan surga nantinya bersama dengan Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya seperti doa saya tadi ya, setiap kita membawa pemikiran, pola pikir, cara pandang yang dari dulu sudah kita percaya. Saya nggak tahu siapa Tuhan di pikiran kita masing-masing. Apakah Tuhan yang terpenting atau nomor 2 atau nomor keberapa, saya tidak tahu. Tetapi selama kita punya outlook yang tidak benar, jangan heran kalau nanti outcome kita tidak benar. Kenapa? Mungkin contoh, kita tidak datang tepat pada waktunya pada saat ibadah. Kenapa? Ya karena ya udahlah, ibadah juga tiap minggu. Ya Tuhan juga nggak kemana-mana kan, tetap di sini toh. Ya saya datang telat juga nggak apa-apa lah. Kenapa nggak mau pelayanan? Ya udahlah Tuhan, makasih udah mati bagi saya, ya udah cukup. Tapi ya sudah, saya ada kerjaan yang lain. Outcome itu tidak akan terelakkan jika kita punya outlook yang tidak tepat. Oleh karena itu yuk pola pikir kita tentang Tuhan harus dibenarkan. Dengan cara apa? Baca firman Tuhan setiap hari. Tidak ada cara lain. Firman Tuhan hidup sehingga setiap kali dibaca, walaupun sudah sering dibaca, ini Mazmur 23 juga udah sering kita pakai. Setiap kali dibaca akan ada hal baru yang Tuhan berikan karena firman itu hidup. Satu contoh mungkin kita bisa, yang suka baca, kita bisa baca ya renungan harian ya dari apps, dari buku, silakan. Kalau kita suka dengar, kita bisa dengar podcast ya, khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan yang baik. Itu akan membantu mengubah pola pikir kita. Kita juga sering-sering diskusi dengan rekan seiman kita. Semakin kita dipertajam, oh ini kayaknya gak benar nih pemikiranmu dan lain sebagainya. Lakukan itu terus menerus untuk mengubah pola pikir kita yang tidak benar itu. Hari demi hari, waktu demi hari. Dan biarlah Tuhan yang penuh kasih itu yang akan membawa kita selangkah lebih dekat kepada Dia.